Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini Kak Michael bisa bertemu dengan adik-adik semua. Dan minggu ini adalah minggu yang luar biasa, karena hari Jumat kemarin kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi hari Minggu ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik semuanya, dimulai sebenarnya dari awal manusia diciptakan di Taman Eden. Adik-adik tahu kan ceritanya? Hari itu Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan taruh di Taman Eden yang begitu indah, begitu luar biasa. Semua Tuhan sediakan di sana, semua Tuhan berikan. Dan tentu saja setan paling gak suka. Adik-adik pernah gak iri sama orang? Misalnya ada teman kalian di kelas yang selalu dikasih nilai yang bagus sama guru, atau disayang, gak pernah dimarah-marahin. Tiba-tiba kalian dimarahin terus. Kira-kira kalian jengkel nggak sama teman kalian itu? Bisa-bisa jengkel ya adik-adik ya. Sama seperti setan sih. Dia juga melihat manusia kok enak banget. Manusia dikasih semua yang bagus, semua yang indah. Tempatnya diberikan yang bagus, dikasih pohon buah-buahan yang begitu melimpah, airnya begitu enak. Sedangkan setan ditaruh di tempat yang gelap, di tempat yang gak enak. Setan gak suka banget adik-adik. Setan begitu marah, begitu cemburu, begitu iri dengan manusia. Kenapa? Karena manusia sangat disayang Tuhan. Setan gak suka. Tapi kalau setan mau ngelawan Tuhan, dia gak berani adik-adik. Bagaimana caranya ngelawan Tuhan? Pasti kalah kan? Sehingga apa yang dia lakukan? Dia sakiti manusia. Dia mau coba buat manusia apa? Meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Harapannya setan, manusia juga dibuang masuk ke dalam kegelapan bareng-bareng setan. Karena itu setan begitu lihat manusia diciptakan, begitu lihat manusia itu ada di Taman Eden, maka setan merancangkan gimana caranya ya supaya bisa menghancurkan, membuat manusia jatuh dalam dosa. Nah, hari itu Tuhan berikan perintah kepada manusia. Semua pohon buah-buahan boleh dimakan adik-adik. Boleh dimakan. Itu jumlahnya mungkin pohon buah-buahan banyak sekali ya. Mungkin ribuan, mungkin pohon buah-buahan boleh dimakan, boleh. Tapi Tuhan cuma pesan satu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk jangan dimakan. Kalau kamu makan, nanti kamu mati. Maksudnya Tuhan, kalau kamu makan nanti akan terpisah dari Tuhan. Kamu akan terusir dari Taman Eden, kamu akan jauh dari Tuhan. Sehingga manusia hari itu nurut. Oh ya oke. Dia makan buah-buahan yang lain adik-adik. Tapi hari itu waktu manusia Adam dan Hawa lagi jalan, setan mulai lihat. Dan setan tahu, aku akan jatuhkan dia. Bagaimana caranya supaya manusia juga dibuang, dibenci sama Tuhan, dibuang, dimasukin ke tempat yang gelap. Gimana caranya? Dan setan mulai bikin cara. Dia tipu Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia makan, dan waktu mereka makan, mereka berdosa adik-adik. Waktu mereka makan, dosa masuk dalam hidup mereka. Setan senang banget. Kenapa? Dia akan berkata, yes, Tuhan akan buang manusia seperti Tuhan buang si setan. Masuk dalam kegelapan, manusia juga masuk dalam kegelapan. Dan hari itu manusia jatuh dalam dosa. Keturunannya Adam dan Hawa, kita semua jatuh dalam dosa. Ada yang dosa di tangannya, suka mukul. Wah, aduh, seperti ini nih adik-adik. Ada dosa, suka mukul, suka berbuat yang nakal. Nah, dosanya masuk adik-adik. Masuk di dalam hidupnya. Manusia hari itu sejak zaman dan Hawa sukanya mukul orang, sukanya berbuat yang jahat, sukanya melakukan hal-hal yang jahat. Mungkin ada juga yang tangannya mencuri. Waduh, muncul dosanya, mencuri adik-adik. Akhirnya apa? Manusia semua jatuh dalam dosa adik-adik. Ada lagi mungkin yang di mulutnya. Nah, gimana tuh kalau di mulutnya? Mungkin kayak gini ya. Waduh. Mungkin di mulutnya nih. Waduh, Kak Michael susah ya nulisnya. Tapi di mulut mungkin adik-adik. Jadi berbuat yang dosa. Lihat adik-adik semua.
Dosa masuk dalam hidup manusia. Dosa menguasai manusia sekarang. Sekarang manusia bawa beban yang berat. Dulu manusia Adam dan Hawa bebas adik-adik. Tapi sekarang Adam dan Hawa bawa yang namanya dosa, beban dosa dalam hidup mereka. Dan yang lebih bahaya adalah kita semua. Dosa membuat kita dibuang adik-adik jauh dari Tuhan. Setan pasti senang banget kalau kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan yang sedih adik-adik waktu lihat manusia jatuh dalam dosa. Karena itu, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan merancangkan, menyiapkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan kita. Supaya kita bisa selamat, supaya kita bukan dibuang bersama dengan setan, tapi kita bisa kembali lagi bersama dengan Tuhan dan bisa tinggal lagi di surga yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua anak-anaknya. Tapi ada beban dosa. Karena itu Tuhan datang ke dunia adik-adik. Hari Jumat kemarin kita memperingati, kenapa sih Kak Tuhan itu harus datang? Kenapa dia harus mati? Kalau dia Tuhan, dia nggak bisa mati, dia nggak bisa disalib. Karena itu Tuhan harus rubah dirinya. Dia merendahkan diri sampai paling rendah dan jadi manusia. Lahir dari manusia. Supaya apa? Dia bisa mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mengambil setiap dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Sekarang, waktu kita ditebus oleh Tuhan, kita merdeka. Semua dosa-dosa kita diambil Tuhan Yesus pada saat di kayu salib. Semua dosa dan pelanggaran kita diambil sama Tuhan Yesus. Naik waktu dia di kayu salib. Setiap dosa kita diambil sama Tuhan. Waktu dia di kayu salib. Di kayu salib itu setiap dosa kita ditanggung. Dosa-dosa manusia seluruh dunia semua ditanggung di atas kayu salib. Hari ini adik-adik semuanya, apa yang terjadi? Dosa kita yang begitu banyak, dosa manusia seluruh dunia begitu banyak, diambil Tuhan Yesus, ditanggung Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hilang. Muncul di sana. Adik-adik semua, dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib adik-adik. Kenapa? Karena dia sangat mencintai kita. Sekarang waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 3 ayat 16 kan? Kalau kita percaya kepada dia, dia akan mengampuni, mengambil semua dosa kita, membersihkan kita dari segala dosa. Sehingga kita bisa selamat dan sekarang kita bisa masuk ke dalam surga kalau suatu kali kita mati. Kalau kita tetap jaga iman kita sampai akhir. Adik-adik semua, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, menebus setiap dosa-dosa kita. Kalau kita percaya dan kita setia kepada Tuhan sampai akhir, sampai mati, kita nanti akan terima yang namanya surga. Kita bisa tinggal di sana selama-lamanya. Tapi Tuhan bukan cuma mati buat kita loh. Yang luar biasa, dia juga bangkit dari antara kematian. Jadi Tuhan yang hidup dan dia sedang menyiapkan rumah buat kita semua di surga. Wah, keren banget Tuhan Yesus. Bukan cuma mau mati buat kita, tapi dia juga bangkit dan naik ke surga. Itu yang luar biasa adik-adik. Dan dia sedang sediakan rumah buat adik-adik dan Kak Michael, buat kita semua. Hari ini adik-adik yang ada di rumah, kalian mau terima Tuhan Yesus dalam hidup kalian? Kalian mau percaya dan setia kepadanya? Mau? Hari ini Kak Michael mau berdoa supaya kalian disiapkan rumah, adik-adik disiapkan rumah di surga. Suatu kali kita bisa ketemu nanti di surga dengan Tuhan Yesus. Naik ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan di surga. Dan kita bisa lihat rumah kita yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan di surga. Adik-adik mau? Kalau kalian mau, yuk angkat tangannya, taruh tangan kalian di dada, ikuti doa Kak Michael. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu kepada kami. Kami percaya Tuhan hanya padamu. Kami percaya Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ketaatanmu naik sampai ke kayu salib.
untuk berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan kami, pelanggaran kami. Sucikan hati kami Tuhan dari semua dosa. Kami percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin.